Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah, akan datang satu hari kita berpisah dengan kehidupan ini, kemudian kita hidup di alam barzakh, kemudian kita dibangkitkan kembali. Inilah jemaah sekalian yang disebut hari akhir, hari kiamat, bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Kita semua akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menerima hisab, menerima pengadilan dan penghitungan amalan-amalan kita. Di hari itu, hari yang matahari Allah dekatkan sejauh 1 mil, hari yang sangat panas, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah azza wa jalla. Tidak ada lagi rumah-rumah kita tempat berlindung. Tidak ada lagi sumber-sumber makanan dan minuman yang kita nikmati di dunia ini. Semuanya sudah hancur. Tidak ada yang mendapatkan makanan dan minuman kecuali yang Allah azza wa jalla berikan. Dan ketika itu manusia dibangkitkan oleh Allah tanpa menggunakan pakaian sehelai benang pun, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla." Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Allah bangkitkan kita seperti ketika kita dilahirkan di dunia ini, tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Laki-laki dan wanita, manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar di tempat yang sama. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lain? Laki-laki dan wanita tidak berpakaian di tempat bersama di padang mahsyar. Apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lain?" Ini pertanyaan yang sangat wajar, karena tentu laki-laki dan wanita malu kalau berkumpul bersama tanpa menggunakan pakaian. Tapi perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru a'zam min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Bahwasannya urusan yang mereka hadapi, yaitu pengadilan Allah, penghisaban terhadap amalan-amalan mereka, itu lebih berat, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk melihat kepada yang lain. Perhatikanlah jemaah sekalian, bagaimana dahsyatnya hari itu, sampai manusia di masa itu tidak lagi saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya.
Orang tua tidak ada memperhatikan anaknya, suami atau istri tidak ada memperhatikan pasangannya, anak tidak lagi memperhatikan orang tuanya. Tidak ada, jemaah sekalian. Masing-masing sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Masing-masing merasa takut, merasa gentar dengan apa yang akan dia hadapi. Dan jemaah sekalian, ketika itu ada yang berkeringat karena saking panasnya. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Ada yang berkeringat, keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang hilang, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung amalan mereka masing-masing. Maka jemaah sekalian, ketika itu manusia berjumpa dengan Allah, akan berbicara langsung dengan Allah. Tetapi ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Mereka itulah yang Allah berikan kenikmatan, Allah berikan perlindungan di hari yang sangat dahsyat tersebut. Hari yang hitungannya di dunia seperti 50.000 tahun. Satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia. Di hari yang sangat panjang, di hari yang sangat dahsyat. Maka ada orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mereka mendapatkan perlindungan Allah di hari tersebut. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang dimurkai, yang merasakan dahsyatnya padang mahsyar. Itu belum ke surga, belum pula ke neraka. Itu baru hari penghisaban, yang satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia. Tapi Allah yang maha kuasa bisa memberikan kepada orang-orang yang beriman, hari yang mereka lalui itu sangat singkat, hanya seperti antara zuhur dengan asar. Itulah jemaah sekalian, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, manusia yang sangat banyak itu, begitu pula para jin, masing-masing akan berjumpa dengan Allah, akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Jumlah manusia yang sangat banyak, jumlah jin yang sangat banyak, dan masing-masing berbicara dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan Allah maha mampu melakukan itu secara bersamaan. Inilah jemaah sekalian, di antara kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah maha mampu menghisap seluruh manusia secara bersamaan, tapi juga satu persatu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan berbicara dengannya tanpa ada penerjemah. Langsung setiap kita akan berbicara dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka dia pun melihat ke arah kanannya, tidaklah dia lihat kecuali amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Allah perlihatkan di bagian kanannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia lihat di bagian kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali amalan-amalan yang dulu dia kerjakan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Kemudian dia lihat ke arah depan, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka berada di hadapannya. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, jagalah dirimu dari api neraka, bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Subhanallah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, inilah kondisi manusia ketika berhadapan dengan Allah, dihisab, ditanya, dan Allah perlihatkan kepadanya amalannya, Allah perlihatkan juga padanya neraka. Ketika itu jemaah sekalian, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mendapatkan rahmat Allah sehingga mereka bergembira. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang celaka. Bahkan mereka ketika dihisab mengingkari perbuatan mereka. Ditanyakan setiap amalan mereka, ditanyakan setiap ucapan mereka ketika di dunia. Di antara mereka ada yang mengingkari. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim fatukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah, kami sumpal mulut-mulut mereka. Mulut-mulut mereka kami tutup, tidak bisa berkata-kata. Lalu yang berucap adalah tangan-tangan mereka,
dan bersaksi kaki-kaki mereka atas apa yang sudah mereka kerjakan. Inilah jemaah sekalian yang akan terjadi di hari kiamat. Ketika manusia mengingkari apa yang dia lakukan, maka tangannya pun berbicara, kakinya pun menjadi saksi atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian Allah juga mengingatkan kita, di antara manusia akan berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka pun berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi memberatkan kami? Kulit-kulit mereka sendiri bersaksi memberatkan mereka, berkata jujur atas apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia. Maka qalu, kulit-kulit mereka menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berbicara. Dialah yang maha mampu membuat segala sesuatu berbicara. Inilah jemaah sekalian juga merupakan kekuasaan Allah. Allah jadikan segala sesuatu bisa berbicara kalau Allah kehendaki. Allah bisa jadikan bumi berbicara. Wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu bumi mengabarkan apa yang dia saksikan dan dia lihat ketika di dunia. Semua perbuatan kita di bumi manapun kita lakukan, maka bumi ini akan bersaksi. Oleh karena itu jemaah sekalian, dianjurkan kita memperbanyak amal soleh dimanapun kita berada. Sampai-sampai di masjid kita dianjurkan setelah sholat wajib kita berpindah tempat untuk sholat sunnah. Itu diantara hikmahnya kata para ulama, karena setiap bumi yang kita pijak untuk melakukan ibadah kepada Allah, semuanya akan menjadi saksi bagi kita. Maka silahkan, kalau kita ingin bumi ini menjadi saksi untuk membela kita atau saksi untuk memberatkan kita, semuanya jemaah sekalian, ini kuasa Allah. Allah bisa membuat semuanya berbicara kalau Allah menghendaki. Maka tidak ada yang bisa mengingkari, tidak ada yang bisa menafikan semua yang telah lakukan, semua yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya agar kita kelak berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Di antaranya Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati, hendaklah dia melakukan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Rabbnya dalam beribadah kepadanya. Inilah jemaah sekalian, petunjuk dari Allah dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana caranya agar kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah? Maka Allah memberikan dua syarat agar kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Syarat yang pertama dalam ayat ini, falyamal amalan salihah, hendaklah kita melakukan amal soleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Dan syariat Allah itu maknanya petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau SAW. Inilah jemaah sekalian yang disebut amal soleh. Apabila amalan kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kita tidak boleh beramal kalau kita belum memiliki ilmu bahwa amalan yang kita lakukan ini sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Allah telah melarang kita beramal kalau kita belum tahu amalan kita ini sesuai petunjuk Nabi SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu lakukan, janganlah kamu ikuti yang kamu belum punya ilmu tentangnya, yang kamu belum yakin atau belum tahu itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW atau tidak, maka jangan kamu ikuti. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu meneladaninya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyuruh kita untuk meneladani siapapun. Allah tidak menyuruh kita untuk berpegang teguh ajaran siapapun selain Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah sekalian,
apabila ada ajaran manusia, walaupun itu sudah diwariskan turun-temurun, sudah menjadi tradisi di masyarakat, dilakukan sekian lama, kalau itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka jangan ragu untuk ditinggalkan. Kalau ada satu amalan atau keyakinan yang dianggap ajaran Islam, walaupun itu dilakukan oleh banyak orang, oleh mayoritas masyarakat kita, bahkan mayoritas penduduk dunia, tetapi ternyata tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu harus ditinggalkan. Ketahuilah jemaah sekalian, di antara sebab terbesar manusia itu tersesat karena mewariskan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Begitu pula karena mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah syariat yang Allah turunkan, ikutilah ajaran Rasul, apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Perhatikan jemaah sekalian, Allah jelaskan kepada kita, di antara kesesatan manusia atau penyebab mengapa manusia tidak mendapatkan hidayah, ketika datang ajaran Islam, ketika datang ajaran para nabi, dia menolak dengan alasan dia mengikuti nenek moyangnya saja. Dia lebih memuliakan adat istiadatnya, dia lebih mementingkan budayanya, dia lebih mengutamakan hukum dan undang-undang negerinya, daerahnya, daripada mengikuti ajaran Islam. Maka ini sebab manusia tersesat. Kemudian Allah jelaskan juga bahwasannya kebanyakan manusia itu tersesat. Seandainya kita menginginkan kebanyakan manusia itu beriman, mereka tidak beriman. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, banyaknya orang yang mengamalkan satu amalan, banyaknya orang yang mengikuti satu ajaran, itu bukan sebuah jaminan bahwa itulah kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah, kalau kamu menaati, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka hati-hatilah jemaah sekalian. Ini pegangan setiap muslim. Kebenaran itu adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti pendapat banyak orang, tapi mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi telah mengabarkan kepada kita, Islam ini, ajaran yang sebenarnya semakin sedikit, semakin berkurang yang mengikuti di akhir zaman. Sebagaimana kata beliau, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing. Terasing artinya ketika Islam datang itu berbeda dengan ajaran kebanyakan orang, berbeda dengan yang diwariskan oleh kebanyakan manusia dari nenek moyang mereka, sehingga ajaran Islam dianggap aneh, dianggap asing. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah SAW disebut orang gila karena dianggap aneh, dianggap asing oleh orang-orang musyrik ketika itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Islam akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba. Tetapi Nabi SAW mengatakan, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Mereka terlihat aneh, mereka terlihat asing, mereka terlihat minoritas karena mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian, kunci kebaikan, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW agar kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu, amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW itu bukan amalan yang baik. Walaupun perasaan kita mengatakan baik, walaupun akal kita menganggap baik, walaupun masyarakat kita mengatakan baik, walaupun manusia siapapun mengatakan itu adalah hal baik, walaupun itu dianggap baik selama bertahun-tahun turun-temurun, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu bukanlah sebuah kebaikan. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian,
kaidah penting dalam beribadah. Ingatlah hadis ini selalu. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukan amalan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak. Sekali lagi, walaupun dia menganggap itu amalan baik, walaupun ada orang mengatakan itu baik, tapi ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, maka beliau telah menegaskan itu adalah amalan yang tertolak. Karena dalam agama ini, baik dan buruknya tidak dikembalikan kepada penilaian kita, melainkan pada ketetapan Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Itulah syarat yang pertama untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, yaitu amalan kita harus senantiasa sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang kedua yang Allah jelaskan dalam ayat ini, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah ia mempersekutukan Rabbnya dalam beribadah kepadanya. Inilah jemaah sekalian syarat yang kedua. Ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas dasar tauhid. Tidak boleh sedikit pun mengandung kesyirikan, agar kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Walaupun amalan kita sudah benar, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, tetapi kita masih melakukan dosa kesyirikan, maka amal ibadah kita belum memenuhi syarat. Begitu pula sebaliknya, walaupun amalan kita sudah ditauhidkan, dibersihkan dari segala macam kotoran syirik dan noda-noda kekafiran, namun belum mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, juga belum memenuhi syarat. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadani rukna al-amal al-mutaqabbal. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita dua rukun amalan yang diterima. Ayyakuna khalisan lillah wa ayyakuna sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan tersebut harus ikhlas semata-mata karena Allah, dimurnikan, ditauhidkan untuk Allah, dan benar sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, dua syarat amal kita diterima. Ketika kita lakukan amalan kita dengan memenuhi dua syarat ini, maka itulah sebab atau kunci kita bisa berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kedua yang harus kita penuhi adalah memurnikan ibadah kita, mentauhidkan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, dan menjauhi perbuatan dosa-dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Ibadah kita harus ditauhidkan dan kita harus jauhi dosa-dosa syirik, karena dosa syirik itu penghapus amalan. Nggak ada gunanya kita sholat, tidak ada manfaatnya kita berpuasa kalau kita masih melakukan dosa-dosa syirik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Juga dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jangankan amalan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan saja bisa terhapus kalau seseorang melakukan dosa syirik.
Maka jemaah sekalian, syarat yang kedua agar amal kita diterima, bersihkan diri kita dari perbuatan dosa-dosa syirik. Karena dosa syirik itu akan menghapuskan amalan kita. Syirik besar akan menghapuskan seluruh amalan. Syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Apa contohnya jemaah sekalian perbuatan syirik besar? Seperti seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kalau ibadah itu solat, puasa, zakat, haji, kita semua sudah paham. Itu adalah ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jemaah sekalian ketahuilah, ibadah itu luas. Ibadah bukan hanya rukun Islam yang 5. Berdoa juga ibadah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Tetapi kenyataannya masih banyak orang yang mengaku muslim, ketika dia ditimpa musibah atau ketika dia punya hajat, dia mencari kuburan-kuburan keramat untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut yang dia yakini sebagai wali Allah. Ini termasuk syirik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah sekalipun mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa kepada selain Allah. Beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Beliau juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Tidak pernah sekalipun beliau mengatakan, kalau kamu mau berdoa, berdoalah kepadaku. Aku bisa kabulkan doa kalian, atau aku bisa teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak pernah jemaah sekalian. Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, murid-murid beliau, tidak pernah pula berdoa kepada beliau, baik semasa beliau hidup maupun setelah beliau wafat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajari mereka untuk berdoa kepada selain Allah. Begitu pula menyembelih. Menyembelih adalah sebesar-besarnya ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tapi masih ada orang yang mengaku muslim, dia menyembelih untuk selain Allah. Bahkan dia menyembelih untuk setan-setan. Bahkan dia pun meyakini setan-setan itu adalah penguasa di laut mereka. Kata mereka, di laut mereka ada seorang ratu yang menguasai laut mereka. Keyakinan seperti ini jemaah sekalian, itu sudah termasuk syirik. Apalagi kalau kemudian mereka mempersembahkan sesajen penyembelihan seekor kerbau atau seekor kambing untuk setan tersebut. Ketahuilah jemaah sekalian, yang mereka anggap ratu itu sebenarnya adalah setan di laut tersebut yang menakut-nakuti mereka, mengganggu mereka agar mereka menyembah dia. Ketika mereka meyakini di laut itu ada penguasa selain Allah, itu juga termasuk dosa syirik. Apalagi kalau mereka kemudian berdoa memohon kepadanya, atau menyembelih sebagai pengagungan kepadanya, atau membuat upacara sesajen untuk persembahan kepadanya. Tapi yang lebih parah lagi jemaah sekalian, dosa syirik ini masih saja tetap dianggap budaya. Bahkan mereka sebut itu bagian dari sedekah. Mereka namakan sedekah laut atau sedekah bumi. Kemudian mereka jadikan sebagai cagar budaya, mereka jadikan sebagai wisata, dan mereka anggap itu hal yang baik. Mereka sebut sebagai kearifan lokal, padahal itu adalah dosa terbesar. Inilah diantara contoh jemaah sekalian, yang dianggap masyarakat baik, belum tentu baik. Yang menentukan baik dan buruknya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita ikut-ikutan apa kata orang, tidak mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya, inilah sebab kita terjerumus di dalam kesesatan. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang masih percaya dengan jimat-jimat, mempercayai benda-benda, apakah itu cincin, kalung, gelang, keris, atau kertas-kertas bertuliskan huruf-huruf yang tidak jelas, mempercayai benda-benda bisa memberikan pertolongan kepadanya, bisa melariskan barang dagangannya, bisa melancarkan usahanya, bisa melindunginya dari mara bahaya. Atau foto seorang saleh, dia tempelkan di rumah makannya supaya laris, atau ditempelkan di dinding rumahnya supaya mendapatkan perlindungan. Ini semua syirik jemaah sekalian, yang akan menghapuskan amalan-amalan kita. Begitu pula masih percaya ada hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan atau hari sial, angka-angka keberuntungan dan angka sial. Ini juga termasuk perbuatan dosa syirik yang akan menghapuskan amalan-amalan kita. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, contoh-contoh syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil yang sangat kita khawatirkan, yang harus kita khawatirkan, yang akan merusak amalan kita adalah riya. Apa itu riya jemaah sekalian? Orang yang beribadah kepada Allah, dia niat ingin menyembah Allah, tapi tercampur dalam hatinya sedikit
tidak banyak, hanya sedikit keinginan supaya dipuji orang. Inilah jemaah sekalian yang disebut riya. Orang yang memperlihatkan amal ibadahnya, dia ingin ada orang memujinya, maka ketahuilah ini termasuk syirik kecil yang menghancurkan amalan kita. Nggak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita puasa, tidak ada gunanya kita haji, berzakat, bersedekah, kalau dalam hati kita ada keinginan untuk dipuji orang. Kita bukannya mendapatkan pahala jemaah sekalian, malah mendapatkan dosa besar, termasuk dosa syirik kecil, syirik yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal? Jemaah sekalian, kedatangan Dajjal, bacalah hadis-hadis sahih, itu sungguh luar biasa menakutkan. Luar biasa menakutkan. Banyak orang-orang yang beriman kemudian menjadi kafir, terpengaruh dengan Dajjal. Dajjal bisa memerintahkan setan untuk menyerupai orang tua kita yang sudah wafat dan mengatakan kepada kita, berimanlah kepada dia, dia adalah Tuhanmu. Luar biasa kehebatan Dajjal. Negeri-negeri yang beriman kepada Dajjal menjadi negeri yang hijau, negeri yang mudah mendapatkan penghasilan dan berbagai macam kenikmatan. Sebaliknya, negeri-negeri yang tidak mau beriman kepada Dajjal, Allah uji dengan kelaparan. Itulah jemaah sekalian dahsyatnya Dajjal. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah, ada yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada kedatangan Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa disebut tersembunyi? Karena ada di dalam hati kita. Orang-orang yang tidak melihat hati, tidak sanggup melihat hati kita, karena hanya Allah yang bisa melihat hati kita. Maka orang-orang itu pun menilai kita sebagai orang soleh, menilai kita sebagai orang baik. Ternyata jemaah sekalian, kita adalah orang yang paling buruk, termasuk pelaku dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Ya, tetapi syirik itu tersembunyi, Allah yang maha mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh, fayakumur rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhir rajulin. Ada seseorang berdiri untuk solat, kemudian dia bagus-baguskan solatnya. Kenapa? Karena dia merasa nampaknya ada yang memperhatikan dia. Inilah jemaah sekalian bahaya. Bahaya perbuatan riya, perbuatan syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Mungkin orang mengatakan kita orang baik, tapi sebenarnya kita termasuk pelaku dosa terbesar kalau kita menginginkan amalan kita agar kita mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga niat kita, merawatnya, meluruskannya di tengah-tengah ibadah, dari awal ibadah sampai seterusnya. Bahkan setelah ibadah kita jaga terus niat kita, jangan sampai kita menginginkan pujian manusia. Begitu pula jangan sampai kita tertimpa penyakit ujub, keinginan untuk dipuji, atau kemudian sombong, menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain karena amal ibadah yang kita lakukan. Ini semuanya adalah perusak-perusak amal ibadah kita karena kurangnya keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.